Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subagja. Saya akan mempresentasikan materi tentang negara hukum dan demokrasi. Materi ini penting karena berkaitan dengan bagaimana suatu negara dijalankan berdasarkan hukum dan melibatkan rakyat dalam pemerintahan. Tujuan dari presentasi ini adalah agar kita memahami konsep negara hukum, demokrasi, serta hukum keduanya dalam kehidupan bernegara. Dan konteks konsep negara hukum, peran warga negara, dan prinsip demokrasi. Satu itu ada konsep negara hukum. Definisi negara hukum itu pengertian negara hukum, sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum, bukan kehendak semata. Terus prinsip dasar negara hukum, supremasi hukum, kepastian, persamaan, dan perlindungan hak asasi warga. Selanjutnya ada unsur utama negara hukum, adanya peraturan tertulis, lembaga pengawasan, dan akses peradilan efektif. Perbedaan dengan otoritarianisme, kekuasaan dibatasi hukum, bukan arbitrer atau sewenang-wenang. Unsur penegakan hukum itu ada norma dan peraturan hukum, menyediakan aturan tertulis sebagai dasar bagi tindakan penegakan hukum, dan kepastian hukum masyarakat. Mekanisme dan prosedurnya, tata cara penyelidikan, penuntutan, persidangan, serta eksekusi putusan sesuai ketentuan hukum. Dan ada aparat penegak hukum, itu polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya yang melaksanakan aturan dan menyelidiki pelanggaran hukum. Sanksi dan pemulihan, atau hukum denda atau restitusi untuk penegakan kepatuhan dan pemulihan kerugian korban. Tujuan negara hukum yaitu melindungi hak warga negara, menjamin hak asasi dan kebebasan individu melalui aturan hukum yang adil, terlaksana, dan terukur. Menegakkan keadilan dan persamaan, memberi perlakuan hukum sama, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi semua warga. Menjamin keputusan hukum yaitu menciptakan aturan jelas, konsisten, dan dapat diprediksi untuk stabilitas tindakan negara dan masyarakat. Selanjutnya, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, membatasi wewenang dengan aturan, pengawasan, serta sanksi-sanksi hukum yang melindungi publik dari tirani. 2. Ada prinsip demokrasi. Ini kedaulatan rakyat. Pentingnya kedaulatan rakyat, pengertian kedaulatan rakyat, kedaulatan dipegang rakyat sebagai pemilik kekuasaan akhir dalam negara dan pemerintahan. Terus yang kedua, sumber kedaulatan negara. Kedaulatan bersumber dari kehendakan rakyat melalui pemilu, konstitusi, dan mekanisme demokrasi lainnya. Bentuk pelaksanaan kedaulatan. Itu yang ketiga,
Pelaksanaan dapat langsung atau perwakilan melalui lembaga negara dan proses politik formal. Yang keempat, mekanisme perwakilan rakyat, yaitu sistem perwakilan menjabatani aspirasi rakyat lewat parlemen, partai politik, dan wakil terpilih. Pemilu dan representasi, ada akuntabilitas panca pemilu, mekanisme pengawasan, evaluasi kinerja, dan rekal menjaga wakil bertanggung jawab pada rakyat. Fungsi representasi menyampaikan kepentingan warga, membuat kebijakan, dan menjamin keterwakilan berbagai kelompok sosial. Terus ada sistem proporsional, mayoritarian atau campuran, menentukan bagaimana kursus dilokasikan ke partai-partai dan kandidat. Ada partai dan perwakilan. Partai politik merekrut calon, mengartikulasikan kepentingan, serta membentuk agenda legislatif dan pemerintahan. Hak dan kebebasan sipil. Yang kesatu, pengertian hak sipil, hak dan kebebasan individu yang dilindungi hukum untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Jenis hak sipil itu yang kedua, hak sipil, kebebasan pribadi, perlindungan kesamaan di mata hukum, serta hak atas privasi. Yang ketiga, kebebasan pendapat, kemampuan menyatakan pendapat tanpa takut penindasan, pentingnya bagi demokrasi dan kontrol publik. Yang keempat, kebebasan berkumpul, hak mengadakan pertemuan damai untuk menyampaikan aspirasi dengan syarat tidak mengancam keterlibatan umum. Terus yang selanjutnya ada peran warga negara. Di sini ada partisipasi politik aktif. Ada beberapa bentuk partisipasi politik, yaitu aktivitas seperti memilih, bergabung partai, demonstrasi, advokasi kebijakan, serta mengawas publik terhadap penyelenggaraan negara. Dan perwakilan warga dalam demokrasi, itu warga memastikan akuntabilitas, memilih pemimpin, mengusulkan kebijakan-kebijakan, dan menjaga hak serta kewajiban warga negara. Dan juga ada peran pemuda politik. Pemuda menginisiasi perubahan, memobilisasi opini, serta membawa inovasi dalam kampanye dan organisasi sipil. Mekanisme formal partisipasi itu pemilu, referendum, musyawarah desa, dan konsultasi publik sebagai saluran resmi pengaruh masyarakat terhadap kebijakan. Lalu ada pengawasan dan akuntabilitas, yaitu ada konsep pengawasan memastikan kebijakan dan tindakan negara sesuai hukum, menjamin akuntabilitas penyelenggara negara kepada publik. Lalu juga ada mekanisme akuntabilitas melalui laporan, audit, hearing, dan bertanggung jawab.
bertanggung jawab politik serta hukum kepada publik dan lembaga resmi. Bentuk pengawasan, yaitu bentuk pengawasan internal dan eksternal meliputi administratif, legislatif, yudisial, serta kontrol sosial oleh masyarakat dan media. Peran lembaga pengawasan BPKB, KPK, Ombudsman, DPR, dan pengadilan mengawasi kebijakan, anggaran, serta tindak korupsi dan maladministrasi. Lalu ada pendidikan kewarganegaraan. Ini ada evaluasi dan penilaian pembelajaran, penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, serta dampak sosial untuk mengukur efektivitas pendidikan kewarganegaraan. Lalu yang kedua, tujuan pendidikan kewarganegaraan mengembangkan sikap kritis, partisipatif politik, kepatuhan hukum, serta kompetensi demokrasi warga negara. Lalu ketiga, nilai Pancasila dalam praktik, menanamkan sila-sila Pancasila sebagai landasan etik, hukum, dan hubungan sosial dalam negara demokratis ya. Lalu yang keempat, hak dan kewajiban warga, menjelaskan hak sipil, politik, serta kewajiban menjaga hukum dan berkontribusi pada demokrasi. Lalu ada kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Negara hukum dan demokrasi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Negara hukum menjamin keadilan, sedangkan demokrasi menjamin partisipasi rakyat. Sebagai mahasiswa, kita harus memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.